Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, seorang anak laki-laki bernama Raffi, berusia 10 tahun, baru pindah bersama ibunya ke rumah tua milik kakeknya yang sudah meninggal. Rumah itu besar, tapi sunyi dan berdebu. Cat dindingnya mengelupas, lantainya berderit saat diinjak, dan di lotengnya tersimpan barang-barang kuno penuh misteri. Raffi awalnya senang. Ia punya kamar sendiri yang luas. Ada jendela besar dan lemari kayu tua di sudut ruangan. Tapi sejak malam pertama ia merasa tidak sendiri. Malam itu ketika Raffi hendak tidur, lampu kamarnya berkedip-kedip lalu padam total. Hanya cahaya bulan dari jendela yang membuat siluet perabot kamar terlihat samar. Raffi menarik selimut sampai dagu, lalu mencoba tidur. Namun, krak, 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 ada suara seperti kuku menggaruk lantai, tepat di bawah tempat tidurnya. Dengan jantung berdetak cepat, Raffi menunduk perlahan dari tepi ranjang. Gelap! Tak terlihat apa-apa di bawah. Tapi saat ia kembali berbaring, suara itu makin jelas, seperti seseorang merangkak pelan, lalu terdengar bisikan di telinganya. Tempat ini, milikku. Raffi menjerit dan berlari ke kamar ibunya. Sang ibu menenangkannya dan bilang, mungkin hanya mimpi buruk. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Kadang ia bangun dan mendapati lemari terbuka sendiri. Kadang ada mainan tua yang entah dari mana muncul di lantai. Suatu malam saat Raffi sedang membaca buku, ia melihat bayangan anak kecil berdiri di depan cermin. Bayangan itu tidak meniru gerakannya, dan wajahnya samar-samar tersenyum, menyeramkan. Raffi membalik badan, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh lagi ke cermin, bayangan itu masih di sana. Keesokan paginya, Raffi bertanya kepada tetangga. Seorang nenek tua akhirnya bercerita. Dulu, kamar itu milik seorang anak bernama Gilang. Ia anak yatim yang dititipkan di rumah ini. Tapi suatu malam ia menghilang, tak pernah ditemukan. Orang-orang bilang ia bersembunyi di bawah tempat tidur karena takut dan tidak pernah keluar lagi. Sejak saat itu Raffi tahu suara-suara itu bukan mimpi, dan kamar itu memang bukan miliknya. Malam berikutnya, Raffi meletakkan mainan di lantai dan berkata lirih, "Kalau kamu ingin kamar ini, aku bisa pindah." Lalu ia tidur di ruang tamu bersama ibunya. Dan sejak itu, kamar itu tak pernah dibuka lagi. Tapi orang-orang yang lewat rumah itu malam hari, kadang masih mendengar suara, "Krak, krak, krak," dari balik jendela kamar atas.